Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firmas Maranto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang runtuhnya Daulah Osmaniyah. Kisah ini bukan hanya tentang sejarah jatuhnya sebuah kekhalifahan besar, tetapi juga pelajaran berharga bagi peradaban masa kini. Setiap peradaban besar selalu memiliki masa kejayaan dan masa kemunduran. Begitu pula dengan Daulah Osmaniyah, Khalifah Islam yang pernah berdiri lebih dari 6 abad. Ia pernah menjadi kekuatan besar dunia, namun perlahan mulai mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Daulah Osmaniyah didirikan pada tahun 1299 oleh Sultan Utsman bin Ertugrul di Anatolia, Turki. Pada masa kejayaan dari Daulah Osmaniyah, terutama di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qurni, wilayah kekuasaannya membentang dari Asia, Afrika hingga Eropa. Namun, kejayaan itu perlahan mulai retak setelah abad ke-16. Awal kemunduran Utsmaniyah dimulai setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qurni pada tahun 1566. Para sultan setelahnya tidak sekuat pendahulunya. Banyak sultan yang tumbuh dalam kenyamanan istana, kurang berpengalaman, dan bahkan mudah dipengaruhi oleh pihak lain. Masa ini dikenal dengan Sultanate of Women, ketika intrik politik harem memengaruhi keputusan negara. Pada saat yang sama, pasukan elit mereka, yaitu pasukan Janissary, mulai mengalami kehilangan disiplin. Mereka ikut campur dalam politik, sering memberontak, dan tidak lagi terlatih seperti sebelumnya. Ini membuat kemampuan militer Utsmaniyah melemah secara drastis. Sistem pemerintahan Daulah Osmaniyah pun perlahan mulai rusak karena korupsi. Jabatan diperjualbelikan, pajak bocor ke pejabat tertentu, dan efisiensi pemerintahan pun mulai menurun tajam. Sementara itu, bangsa Eropa justru mengalami revolusi ilmiah dan revolusi industri. Mereka berkembang pesat dalam teknologi, sedangkan Daulah Osmaniyah sendiri menolak modernisasi dan tetap mempertahankan cara-cara lama. Kekalahan besar pertama Daulah Osmaniyah terjadi pada pertempuran Lepanto tahun 1571, ketika armada laut Utsmaniyah kalah dari koalisi Eropa. Ini menjadi tanda bahwa kekuatan Utsmaniyah perlahan-lahan mulai goyah. Ketika mulai memasuki abad ke-18 dan ke-19, tekanan dari bangsa Eropa semakin kuat. Negara Inggris, Prancis, Rusia, dan Austria perlahan merebut wilayah-wilayah penting Daulah Osmaniyah. Yunani berhasil memerdekakan diri, kemudian disusul oleh Serbia, Bulgaria, dan Romania. Wilayah Afrika banyak dikuasai oleh Prancis dan Italia, sedangkan Mesir jatuh ke tangan Inggris. Karena terus-menerus kehilangan wilayah, Daulah Osmaniyah dijuluki oleh bangsa Eropa sebagai the sick man of Europe, atau si orang sakit dari Eropa. Untuk menyelamatkan negaranya, pemerintah Utsmaniyah telah berupaya melakukan reformasi besar-besaran yang dikenal sebagai gerakan Tanzimat pada abad ke-19. Reformasi ini meliputi pembaruan hukum, pendidikan, militer dengan meniru sistem barat. Namun, reformasi ini justru menimbulkan konflik antara kelompok utama nasionalis dan sekuler, sehingga keadaan politik semakin tidak stabil. Kemudian, puncak kehancuran Daulah Osmaniyah terjadi ketika Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 hingga 1918. Daulah Osmaniyah pada saat itu bergabung dengan blok sentral bersama dengan Jerman, namun mengalami kekalahan telak dari blok sekutu. Wilayah-wilayah penting di Timur Tengah seperti Palestina, Irak, Suriah, dan Arab berhasil direbut oleh sekutu. Kemudian pada tahun 1918, Daulah Osmaniyah resmi menyerah. Kekalahan ini diperparah dengan adanya perjanjian Sevres pada tahun 1920 yang sangat merugikan pihak Utsmaniyah. Dalam kondisi tersebut, muncul tokoh nasionalis bernama
Mustafa Kemal Atatürk yang memimpin perlawanan dan membentuk negara Turki modern yang kita ketahui saat ini. Akhirnya, pada tahun 1922, sistem kesultanan dihapuskan dan sultan terakhir yaitu Mehmed VI mulai diasingkan. Dan pada tahun 1924, Khilafah Islam resmi dibubarkan dan khalifah terakhir Abdul Majid II diusir dari Turki. Sejak saat itu, Daulah Utsmaniyah resmi berakhir dan digantikan oleh Republik Turki yang kita ketahui saat ini. Jadi, itu adalah kisah bagaimana Daulah Utsmaniyah bisa runtuh. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga kisah runtuhnya Daulah Utsmaniyah bisa menjadi cermin bagi kita bahwa kejayaan hanya bisa dijaga dengan persatuan, ilmu pengetahuan, dan keadilan. Jadi saya punya sedikit pantun. Pergi ke taman memetik kenanga, tertiup angin di dataran tinggi. Sejarah adalah guru sepanjang masa, agar kita tak jatuh pada kesalahan yang sama lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.